Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arakan Bayadi dari kelas 2B Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-6, materi taharoh, hadas dan najis. Menurut bahasa, taharoh itu diambil dari bahasa Arab atau taharoh yang artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, taharoh itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dikerjakan ketika hendak sholat atau hendak sholat. Jadi jika kita ingin menunaikan ibadah sholat, kita harus melakukan taharoh atau bersuci. Itu menurut pengertian taharoh menurut istilah. Sedangkan untuk hadas, pengertian dari hadas adalah sesuatu yang dihilangkan dengan mandi atau bersuci. Dan untuk najis adalah sesuatu yang menurut ajaran Islam itu dianggap kotor dan dibersihkannya baik yang dianggap kotor, baik yang melekat pada diri, pakaian, ataupun tempat ibadah yang harus dibersihkan. Alat taharoh sendiri ada 3 macam, atau 3 alat yang diperbolehkan untuk bersuci. Yang pertama ada air, yang kedua ada batu, yang ketiga ada debu. Dari ketiga alat tersebut yang boleh bersuci atau yang paling baik digunakan itu adalah air. Dan untuk debu, itu debu sendiri, debu yang paling baik adalah debu yang berada di tanah. Namun ini sifatnya kondisional, tergantung tempat dan di mana kita sedang berada. Kayak misalnya sedang ada di laut, itu kita tidak ada tanah, maka kita bisa mengganti dengan debu yang menempel di dinding kapal. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya adalah karena keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu lubang kupul dan lubang dubur. Yang kedua ada karena hilangnya akal yang disebabkan oleh mabuk, gila, atau sebab-sebab lainnya. Yang ketiga adanya persentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa sekat atau pakaian gitu. Nah, untuk contoh dari hadas besar itu jika seseorang junub karena itu bersenggama. Yang kedua ada haid karena masa periodik wanita dan karena nifas. Untuk jenis-jenis najis ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah atau untuk najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawassitoh atau najis sedang. Yang ketiga ada najis mukhaladoh atau najis berat. Contoh dari najis ringan itu adalah air kencing bayi yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI yang diberikan oleh ibunya. Itu cara membersihkannya cukup dengan disiram air saja. Yang kedua ada najis ringan, contohnya adalah bangkai ataupun kotoran manusia atau hewan seperti kucing, ayam dan lainnya. Cara membersihkannya itu cukup disiram dengan menggunakan air hingga hilang bau, warna, ataupun rasa. Yang ketiga ada najis, contoh dari najis berat yaitu air liur dari seekor anjing ataupun babi. Nah, cara mencucikannya yaitu dengan cara mencuci sebanyak 7 kali, yang salah satu diantaranya mencampurkan air dengan tanah. Lalu untuk mensucikan diri dari hadas itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tayamum, yang kedua ada mandi syar'i, dan ketiga ada wudhu. Wudhu ini hanya bisa untuk
Wudhu itu hanya bisa untuk mensucikan dari hadas kecil saja. Lalu untuk mandi syar'i itu digunakan untuk mensucikan dari hadas besar, dan tayamum dapat digunakan untuk mensucikan keduanya jika tidak ada air ataupun sedang sakit dan tidak bisa terkena air gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.